karena Red Face sudah bisa ter-knockdown kali ini. Serangan balasan pun juga langsung saja dilontarkan ke arah player-player dari tim NFT yang dimana sudah mulai terspot. HP-nya itu sudah mulai memerah. Oh, dibakar bahkan oleh seorang Ramones dan langsung dipush begitu saja. Laser di belakang sana yang harus ter-take down. Tapi Red Face yang berhasil dilakukan revive harus melakukan healing terlebih dahulu. Namun Ramones pun ter-take down oleh KF di belakang sana. Backup demi backup yang terus dibangun oleh kedua tim ini membuat mereka sedikit tertahan pergerakannya. Hati-hati, sudah ada satpam zone yang menunggu keberadaan mereka. Dan dari KF dengan Microboy mungkin akan langsung melakukan rush ke arah depan. Granat demi granat terus menerus dilontarkan ke arah depan. Tapi Flippy akan berusaha untuk melemparkan balasan granat ke arah depan. Red Face berhasil untuk melakukan revive terhadap Laser. Reset telah berhasil dilakukan oleh pemain EVOS dan kali ini bakal langsung melaju ke arah depan. Flippy entry dari NFT pun harus ter-take down, menyisakan PP dan Ramones di belakang sana. Tapi ternyata lagi-lagi balasan granat dari NFT yang begitu on point menumbangkan seorang Microboy. Di 3 versus 3 situation kali ini yang dimana sekarang salah satu player dari NFT itu Piu juga langsung aja mau melontarkan granatnya ke arah player-player dari tim EVOS yang sekarang sudah mulai terpukul mundur sedikit, yang dimana ada Laser sebagai frontliner mereka. Sementara itu Drone mendapatkan serangan dari arah sebaliknya, dari arah belakang mereka, meninggalkan rekan-rekan NFT yang lainnya. Sementara itu EVOS sudah bisa kembali dengan 4 player mereka untuk bisa bermain melawan NFT kali ini. Ya, sepertinya dari EVOS ada beberapa space yang bisa dikontrol untuk bisa masuk ke dalam zona. Namun kalau kita lihat dari zonanya, banyak sekali halangan untuk bisa langsung touchdown ke dalam circle yang ke-5 kali ini. Dan ini adalah blue zone yang tidak mau di TB. Benar-benar terlalu sakit dan pastinya juga ada fight yang pecah di sisi lain. Di sisi utara terjadi fight, di sisi selatan pun demikian juga terjadi fight. Frankie, The Mission Impossible masih bertahan di belakang sana juga. Tapi kali ini dari KF pun harus bertanding dengan NFT. PP berhasil diamankan, tapi Flippy akan memanfaatkan momentum ini untuk langsung ngacir ke arah depan. Berharap NFT bisa menyelamatkan placement point mereka. Yes, NFT pun hanya menyisakan the last man standing mereka untuk saat ini. Sementara EVOS sepertinya juga sudah kehilangan 1 player mereka. Sementara itu di sisi yang lainnya, sedari tadi kita juga sudah mulai melihat peperangan yang terjadi antara Bat dan juga Onyx kali ini, yang dimana tim Onyx harus segera menyelamatkan seorang Raffi Guna untuk bisa kembali dengan 3 player mereka. Sementara itu tim RRQ juga langsung aja masuk ke peperangan tersebut, sudah mulai mengendus keberadaan dari tim Onyx, yang dimana Powerpunk kali ini juga sudah mulai melontarkan granat demi granatnya guna untuk menghalau pergerakan dari RRQ. Tapi granat dari RRQ lah yang lebih on point ke arah 2 player dari tim Onyx yang sekarang sudah mau menjemput ajal mereka. Yes, tapi ternyata lagi-lagi granat yang terus meledak membuat Onyx gak bisa bergerak kemana-mana. BAT dengan sangat santuy bakal melihat pergerakan dari RRQ dan Onyx di belakang sana bakal siap untuk disantap. Tapi RRQ, Valdemar langsung saja nekat mengambil mobilnya dan bergerak ke arah depan. Dan siap-siap saja ini Powerpunk akan bisa melakukan backstep. Nampaknya untuk Valdemar sedikit tidak aware, tapi Nerpeko sudah diutus untuk menjadi jangkar bagian belakang. Dan itu dia betul saja lakukan tembakan 2 player sekaligus didapatkan oleh Powerpunk. Cukup berbahaya kali ini pergerakan dari Onyx last man standing. Nerpeko ternyata belum cukup kuat untuk bisa menyelamatkan teman-temannya. Voldemort pun bahkan dibakar oleh api molotov. BAT diam-diam memantau dan Quadro akan siap untuk menyambut player-player dari RRQ. Nerpeko masih bisa menyelamatkan kawannya, tapi BAT harus kita lihat dan kita pantau. BAT posisinya di tengah-tengah banget. Di kiri mereka ada RRQ, di kanan mereka itu tadi kalau nggak salah ada Boom juga ya, yang sedang melakukan peperangan juga dengan tim-tim yang lainnya. Sementara itu Quadro juga sedikit demi sedikit, sneaky assassin, dia mau maju ke arah 2 player dari tim RRQ. Apakah Quadro bisa atau mampu untuk menghentaskan 2 player dari tim RRQ? Sementara itu 2 player dari BAT yang lainnya akan melakukan backup dan juga melakukan split fokus ke arah belakang karena ada EVOS dan juga Boom yang sekarang melakukan peperangan. Oh my god, ini benar-benar rame banget sih. BAT nggak bisa terlalu fokus dengan RRQ karena datang lagi tim-tim baru dari arah belakang. Ada Boom will join the party, will join the fight juga. Dan ternyata BAT 1 player di depan sana udah mulai maju. Ada seorang Andy yang mencari Woody. Woody di mana? Tembakan ke arah depan. Smoke yang masih lebih tebal bisa menutup keberadaan dari RRQ dan Voldemort keruat di depan sana. Take down 1 player. Akankah terjadi refrag karena Andy berhasil untuk melakukan reload terlebih dahulu. Nerpeko the last man standing di belakang sana akan melakukan pick tipis ke arah depan. Tapi Nerpeko masih bisa survive atau tidak? Andy yang berhasil meratakan RRQ. BAT hanya meninggalkan 1 orang atau 1 player terakhir mereka,
yaitu Andy dan dia harus waspada banget karena tim-tim yang lainnya juga sedari tadi sudah mendengar peperangan yang terjadi dan kita akan langsung aja melihat ke peperangan yang lainnya antara tim Boom dan juga EVOS yang masih terus-terusan berlanjut yang dimana di sebelah kiri atau depan dari Boom sekarang terdapat tim Livescape juga. Yes, ada Livescape, ada EVOS juga yang benar-benar mengunci pergerakan dari Boom. Namun kan sudah mempunyai masih bisa di revive force speed kali ini sudah mulai nge-pick shoulder pick yang sangat tajam membuat Laser tidak bisa bergerak. EVOS pun harus ditahan, harus dipulangkan oleh Boom Esports. Yang dimana Boom Esports sudah berhasil untuk menyelamatkan Ken kali ini dan Boom Esports pun kembali ke medan perang dengan 4 punggawa mereka, 4 player mereka dengan utuh dan ini menjadi advantage, menjadi kekuatan penuh pastinya untuk Boom Esports bisa menghentaskan keempat tim yang lainnya. Tapi ingat pastinya keempat tim yang lainnya ini juga pengen mendapatkan winner chicken dinner and this is it. Andy sudah mulai terspot oleh Boom Esports dan gak bisa untuk menahan laju pergerakan atau juga penyerangan dari Boom Esports. Yes, benar. Dan ternyata sisa 4 tim aja untuk kali ini, 2 dari Vietnam dan juga 2 dari Indonesia. Player dari BN United yang kali ini mendapatkan area circle-nya cukup nyaman dan nikmat. Tinggal nungguin aja tim-tim lain datang ke arah mereka. Tapi masalahnya BN ini udah mulai pincang juga. Ada 1 player yang berhasil diamankan dan mereka sisa bertiga. Harusnya pertahanan dari BN United nggak bakal terlalu kokoh seperti sedia kala. Dan Eagle Esports yang mungkin sudah mencium keberadaan player dari BN sudah mulai melakukan setup juga karena dapat tapi Namshin dengan Parajin nggak mau terlalu tergesa-gesa dan ternyata malah Boom yang harus bertemu dengan Livescape terlebih dahulu di arah yang lain. Ini dia nih yang gak gua suka karena gua tidak bisa melihat ini dengan sangat jelas karena kecil sekali. Tapi apa daya kita akan melihat peperangan terakhir ini karena hanya menyisakan 4 tim yang tadi sudah dijelaskan oleh Cijeli. Sementara itu Boom dan juga Eagle sepertinya kali ini akan berada berdekatan dan mereka akan melakukan peperangan. Tapi Boom juga harus waspada banget karena di daerah jam 7 mereka juga terdapat tim Livescape yang dimana tim Livescape kali ini sudah mulai kehilangan player mereka satu persatu juga. Ya, ini harus komit ke satu sisi sih, tapi ternyata dari Boom yang benar-benar dihabisin sama player-player dari Eagle. Granat lagi yang bakal dilontarkan oleh seorang Namshin dan itu dia granatnya. What happened? I announce semuanya rata. Quad kill masuk ke arah Namshin. Oh my god, itu lempar granat apa lempar bola basket jago banget tadi. Dan dengan begitu hanya menyisakan 3 tim saja yang akan memperebutkan winner chicken dinner dan mereka pun juga akan melakukan setup terlebih dahulu untuk melakukan peperangan tersebut. Gak logis Namshin, gak logis. Bahkan sekarang Namshin udah pegang senjata yang cukup mematikan. Machine gun yang sudah mulai dipegang di tangan dari seorang Namshin dan tersisa 1 tim dari Indonesia, Livescape yang menyisakan 2 player aktif Kato dan Dinosaur. Berharap dari BN United yang bakal bertemu terlebih dahulu dengan player-player dari Eagle. Tapi kali ini kalau kita lihat dari Silence yang sudah mulai mengendus pergerakan ke arah depan ditembakin oleh seorang Namshin, tapi Silence benar-benar dengan sabar mungkin akan mengokang granat asap yang pertama ke arah depan untuk melakukan bait ke arah Namshin bergerak, tapi ternyata ada balasan. Itu dia, Silence harus menerima splash damage yang cukup dalam. Granat asap ya. Gua sampai granat. Iya. Karena tadi kirain granat biasa, Granat asap. taunya asap. Smile Coffee. Kita balik ke game karena ini adalah penentuan siapakah yang akan mendapatkan winner chicken dinner. Sementara itu Eagle Esports dan juga BN United akan melakukan peperangan terlebih dahulu sepertinya ya, karena mereka lah yang sekarang berada berhadap-hadapan. Sementara tim Livescape harus sabar banget mengintai pergerakan atau peperangan dari 2 tim ini. Harusnya sih Livescape tinggal nontonin doang ya, biarin ya udah. Gelut dulu yuk, bisa yuk gelut yuk 2v2 situation antara Eagle dan juga BN United. Enggak 2v2 tapi ternyata 2v3 karena White Cat ternyata berhasil di revive oleh kawan-kawan ya, bahkan Capone yang menjaga bagian depan. Tapi bukan depan, ini malah belakangnya. Livescape, Kato dan Dinosaur mampukah bertahan dari player-player BN yang benar-benar dia fokus split ke arah kiri dan kanan. Ya, ini sebenarnya bagus banget ya. Sementara itu lihat ada Rambo yang langsung aja dilontarkan ke arah player-player dari tim Eagle. Kali ini satu persatu player dari Eagle pun juga langsung tertumbangkan dan hanya menyisakan Livescape versus BN saja. Oh my god, this is it. Ini akan menjadi end game untuk match Miramar kali ini karena circle-nya juga sudah mulai bergerak ataupun sudah mulai membangun serangan terus-menerus ke arah depan, memberikan pressuring kepada BN United. 1 player udah berhasil ditumbangkan, berarti sisa 2 di belakang sana dan Dinosaur memegang MK14 senjata yang cukup menyakitkan, memberikan tekanan
close combat kali ini akan terjadi juga. White Cat dengan Capone masih bisa melakukan jiggle-jiggle